teraktual yang terjadi hari ini. Selamat pagi keluarga Fas dimanapun Anda berada. Fas terkini hadir kembali untuk Anda di 46 menit termasuk pukul 8 pagi. Keluarga Fas kurang lebih 11 warga Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang yang sebelumnya dinyatakan terkonfirmasi positif, kini bisa bernafas lega setelah hasil swabnya negatif. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dari COVID-19 di Kabupaten Magelang, saat ini kami telah tersambung bersama juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang, Bapak Nanda Cahyadi Pribadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nanda. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak, semangat seperti Bapak ya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Amin, iya. Oke Pak Nanda, kami menerima informasi ada 11 warga di Kecamatan Tempuran ini yang hasil swabnya negatif ini. Betul ini Pak? Iya, betul. Iya. Bagaimana Pak sebelumnya yang dari 11 warga Kecamatan Tempuran ini? Dari kronologinya bagaimana? Ya, jadi gini, Pemkab ini kan melalui Satgas ini juga secara masif melakukan swab massal ya. Jadi kadang hasilnya juga positif, kadang juga negatif. Tapi alhamdulillah kebanyakan juga negatif ya. Tapi juga ada yang positif. Oleh karena itu, kalau melihat perkembangan status COVID-19 di Kota Magelang posisi kemarin hari Jumat ya, ini untuk jumlah kasus terkonfirmasi positif masih cukup tinggi menurut kita. Walaupun status Kabupaten Magelang masuk dalam zona oranye, tetapi untuk jumlah kasus masih cukup tinggi, 356 orang. Sehari sebelumnya tercatat 369, tetapi hari kemarin ada yang 16 konfirmasi baru dan 27 yang sembuh. Mudah-mudahan ke depan ini semakin banyak yang sembuh, juga semakin sedikit yang terkonfirmasi positif. Bahkan kita harapkan juga 0. Baik. Tetapi yang kita hadapi sekarang, untuk seluruh Kabupaten Magelang, 21 kecamatan ini hampir semua ada. Ada yang 1, 2, yang tertinggi di Mertoyudan. Sehingga kita harus memastikan bahwa disiplin protokol kesehatan ini harus kita laksanakan betul-betul di lapangan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa semakin mampu untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Magelang. Begitu Mas. Ya. Bapak kalau boleh tahu, tambahan kemarin 16 pasien positif ini dari kecamatan mana saja nih Pak? Kecamatan Gerabat, Mungkit, Secang, Muntilan, Mertoyudan, Kajoran, dan Salaman. Terbagi beberapa kecamatan. Tetapi juga 27 ada terdapat terkonfirmasi sembuh, sehingga jumlah yang terkonfirmasi baru dengan yang sembuh cukup banyak yang sembuh. Jadi mudah-mudahan harapan kita trennya seperti terus. Jadi semakin banyak yang sembuh, walaupun ada konfirmasi positif, tetapi bisa kita tekan seminimal mungkin. Ngaten Mas. Baik. Sementara itu bagaimana Pak untuk warga yang ada di pengungsian atau tempat evakuasi akhir yang tentu di sana banyak sekali berkerumun, dan bagaimana hasilnya setelah kemarin dilakukan rapid test Pak? Iya. Situasi saat ini saat Merapi dalam status siaga atau level 3, ini tambah satu desa pun ini sudah beberapa ya Pak. Halo Pak Nanda. Kecamatan Muntilan. Di tempat pengungsian ini juga tetap diberlakukan protokol kesehatan secara ketat, karena memang di pengungsian ini juga masih dalam masa pandemi ya, sehingga protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan secara disiplin. Jadi di tiap-tiap pengungsian juga dibuat semacam bilik-bilik ataupun sekat-sekat. Satu sekat itu untuk satu keluarga. Jadi kita bisa pastikan bahwa meskipun dalam tempat pengungsian, tapi protokol kesehatan juga harus dilakukan secara ketat. Ngaten Mas. Ya, Bapak adakah rencana dari pemerintah Kabupaten Magelang untuk menambah bilik-bilik Pak? Iya, ini kita Satgas COVID-19, terutama dari BPBD, ini juga merencanakan untuk menambah tempat pengungsian, karena kita juga skenarionya juga tidak hanya di 9 dusun di 3 desa itu, tetapi juga bisa nanti berkembang ke beberapa dusun yang lain atau di desa yang lain, sehingga ketika terjadi situasi yang situasi yang membutuhkan untuk penanganan lebih cepat, kita sudah siapkan tempat pengungsian di beberapa desa ataupun di beberapa kecamatan. Ini sudah dilakukan oleh BPBD. Jadi kita sudah dipetakan tempat-tempatnya dan persiapan tempat lokasi pengungsian.
Ngaten, Mas. Begitu. Apakah juga nantinya mungkin saat ini kan tidak dilakukan pembelajaran di sekolah? Apakah juga bisa menggunakan sekolah-sekolah yang relatif kosong ini, Pak? Iya, termasuk di antara karena memang situasi pengungsian saat ini kan di masa pandemi berbeda dengan tahun 2010 ataupun 2006 ya. Iya. Jadi kemungkinan kalau sebelumnya kan mungkin bisa berkerumun, tapi sekarang tidak bisa lagi sehingga membutuhkan ruangan yang cukup luas ataupun di tempat lain sehingga jumlahnya mungkin lebih banyak daripada tahun 2010 atau 2006. Sehingga salah satu alternatifnya gedung-gedung sekolah yang saat ini masih belum digunakan bisa kita rubah menjadi tempat pengungsian untuk sementara ini. Gitu, Mas. Baik. Ya, terakhir Pak Nanda, dengan adanya masih terpantau dengan peningkatan terkait dengan pasien COVID Kabupaten Magelang, mungkin ada beberapa himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat atau pendengar ini, Pak. Silakan Pak Nanda. Ya, jadi kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang bahwa masa pandemi ini masih berlangsung dan sampai hari ini jumlah kasus konfirmasi positif masih cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa pandemi ini masih ada. Jadi pandemi ini masih berlangsung sehingga kita jangan lengah, kita jangan kendorkan disiplin kita untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ini 3 hal yang harus kita pedomani bersama-sama agar kita bisa semakin menekan angka konfirmasi positif dan kita juga selalu hidup sehat meskipun dalam masa pandemi. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih sekali atas waktu Anda, Bapak Nanda, dan selamat bertugas kembali, Pak Nanda. Assalamualaikum, Pak Nanda. Ya. Salam sehat, Mas. Salam sehat. Oke. Keluarga Fas demikian bersama juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, yang telah menginformasikan untuk Anda terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang serta beberapa penanganan terkait dengan masa pandemi untuk masyarakat yang saat ini dalam pengungsian. Demikian Fas terkini dan nantikan Fas terkini di kesempatan yang akan datang dari 90.1 Fas FM Magelang. Baru saja Anda ikuti Fas Terkini, informasi teraktual yang terjadi dalam hari ini. Fas Terkini dari 90.1 Fas FM Magelang.